Abdullah akhirnya nanti punya anak, namanya Al-Abbas. Jadi Al-Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas, cucu dengan kakek sama. Nah, maka laqab atau julukan dari Abdullah ini adalah Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah ibnul Abbas. Kelahiran Makkah Al-Mukarramah 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah menuju Madinah. 3 tahun sebelum hijrah. Abdullah bin Abbas ini dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Ibu dari Abdullah ini, berarti istri dari Al-Abbas, sang paman, itu dengan istri Rasulullah, dengan salah satu istri Rasulullah, itu kakak beradik, yaitu Maimunah. Istri Rasulullah yang namanya Maimunah, dengan Ummul Fadl, yaitu ibu dari Abdullah ini, atau istri dari Al-Abbas, sang paman, itu kakak beradik. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah dari jalur paman. Tapi dia adalah keponakan Rasulullah dari jalur istri. Ponakan Rasulullah. Maka Abdullah bin Abbas kecil, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan sudah menikah dengan Maimunah, nah itu Abdullah bin Abbas kecil sering sekali dan senang dia main di kediaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat menyayanginya. Sangat menyayanginya. Saking sayangnya Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah Abdullah bin Abbas kecil, di umur-umur 6 tahunan kira-kira begitu, Rasulullah sudah di Madinah pasti. Diusap kepalanya dan didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini mendalam ilmunya tentang agamamu ya Allah. Faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia tafsir Al-Qur'an. Ajari dia memahami dengan baik isi kandungan Al-Qur'anul Karim, kalam sucimu ya Allah. Dikabul oleh Allah doa Rasul. Dikabul. Jadilah Abdullah bin Abbas ini di usianya yang masih 9 tahun, 10 tahun, seperti itu, 11 tahun, dia mempunyai kedalaman ilmu setara atau bahkan melampaui para sahabat besar. Sekali Umar bin Khattab, sekali Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abbas, kanak-kanak, itu punya keilmuan yang sangat mendalam karena doa Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Abbas ini dinamakan atau disebut turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran. Jubirnya Al-Quran Abdullah bin Abbas. Dan sering sekali dilibatkan oleh Umar ibn Khattab dalam rapat di kalangan para sahabat besar. Dan Abdullah bin Abbas yang kecil ketika itu dimintai pendapat selalu. Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Karena punya kecerdasan yang luar biasa. Maksud kita juga, doa semacam ini bagus untuk anak dan cucu. Peluk, usap ubun-ubunnya, sampaikan doa ke hadirat Allah. Bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan hambamu ini, cucunda ini, kalau dia cucu kita, anandaku ini, memahami secara mendalam agamamu ya Allah, dan jadikan dia paham betul tentang kitab sucimu, Al-Quranul Karim. Insya Allah dikabul. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita, ke depannya menjadi generasi-generasi yang gemilang, tidak kehilangan falsafah hidup, tidak terombang-ambing oleh arus dunia, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan umat bahkan. Karena doa kita penting untuk mereka, generasi tercinta, anak dan cucu kita tersayang. Suatu hari, Rasulullah SAW mengajak Abdullah bin Abbas kecil untuk berpergi, untuk jalan-jalan, naik ke atas onta. Di atas pelana, di punggung onta itu Rasulullah menoleh kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Ananda, ya gulam, anak muda gulam itu, maukah kamu aku ajari, aku sampaikan beberapa kalimat yang besar sekali manfaatnya jika kamu amalkan untuk hidupmu nanti. Kata Abdullah bin Abbas, dengan senang hati ya Rasul, saya mau saya senang, mau, ajarkan kepadaku. Oleh Rasulullah disampaikanlah pesan-pesan ini. 1. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Ini istilah dalam agama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan selalu sejenis lah dengan satu kelompok. Dari jenis apa? Jenis amal perbuatan kita. Kalau kita mengingat Allah, balasannya Allah mengingat kita. Kalau kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Bukankah di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum, washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah aku, sebutlah aku pun akan mengingat kalian.
Ada hadis qudsi yang bunyinya, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Orang yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku balas, kata Allah, aku dekati hambaku itu satu hasta. Untuk menggambarkan pembalasan yang diberikan Allah, respon ilahi atas perbuatan baik yang kita lakukan, itu melebihi apa yang kita lakukan itu. Sejengkal kita mendekat, Allah membalas, mendekati kita sehasta. Padahal kita mendekat sejengkal. Wa man taqarraba ilayya masyian taqarrabtu ilaihi jariyan. Orang yang, hambaku yang mendekatiku dengan cara berjalan, aku balas. Aku dekati hambaku itu dengan cara berlari. Al-jaza min jinsil amal. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah itu maksudnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi hal-hal yang memang Allah larang. Perintahnya kita jalankan dengan baik, larangannya kita indahkan, kita patuhi. Itu namanya menjaga Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Termasuk menjaga Allah adalah tidak menggunakan semua nikmat Allah pada diri kita masing-masing ini untuk hal-hal yang tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah. Semua kemaksiatan tidak disukai oleh Allah. Artinya, segala nikmat karunia ilahi yang dititipkannya kepada setiap kita masing-masing, itu jangan gunakan untuk maksiat, untuk hal-hal yang sifatnya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala.